Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Salam saudara. Sekali lagi salam. Saya ingin sore hari ini membawa kita masuk di dalam kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari Mazmur 24 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. Mazmur 24 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10, saudaraku yang diberkati Tuhan. Saya beri tema buka pintu bagi Raja Kemuliaan. Saudara, sore ini saya bawa kita untuk lihat tema ini, buka pintu bagi Raja Kemuliaan. Langsung pada ayat yang ke-7, Bapak Ibu bisa lihat di sini ayat yang ke-7. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya apa? Masuk Raja Kemuliaan. Lalu dia bertanya, siapa itu Raja Kemuliaan? Dijawab sendiri, Tuhan jaya dan perkasa. Tuhan perkasa dalam peperangan, saudara. Lalu ayat selanjutnya berkata seperti ini, ayat yang ke-9. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah dia Raja Kemuliaan? Sekali lagi dia memberi keterangan, Tuhan semesta alam, dia Raja Kemuliaan, Zela. Nah saudara, menurut tradisi Yahudi, Mazmur ini dinyanyikan setiap hari Sabat. Jadi hari Sabat mereka nyanyikan nyanyian Mazmur 24 ini. Mazmur ini sebenarnya ketika mereka nyanyi selalu terbayang di latar belakang mereka tentang sebuah sejarah. Apa itu sejarahnya? Katanya waktu Mazmur ini sebenarnya mengingatkan setiap orang yang menyembah Tuhan, khusus orang Israel, yang menyadari bahwa mereka sedang berhadapan dengan satu raja. Raja ini lebih dari sekadar Raja Daud atau Raja Saul mungkin. Raja ini disebut Raja Kemuliaan. Ada kata mulia, Raja yang mulia. Tapi yang lebih menarik katanya, sebenarnya latar belakangnya bukan hanya itu, tetapi ini merupakan saat di mana Daud pulang perang melawan orang Filistin. Lalu ketika dia pulang oleh Saul, tabut itu tidak terlalu diperdulikan. Tapi bagi Daud, dia bawa pulang tabut perjanjian, yang mana itu berbicara tentang kehadiran Allah. Jadi waktu dia masuk ke kota Yerusalem, dia bawa tabut ini yang merupakan gambaran daripada kehadiran Tuhan. Lalu dia bilang, kalau begitu terangkatlah pintu-pintu yang berabad-abad, biarkan satu raja itu masuk. Bukan Raja Daud, tapi Raja yang mulia. Saudara, kira-kira begitu latar belakangnya. Saudara-saudara, saya ingin bawa kita pada kebenaran firman Tuhan. Kalau kita kembali pada firman Allah tadi dia bilang, angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Saudara-saudara, kata kemuliaan berasal dari kata dasar mulia. Mulia atau kemuliaan itu berasal dari bahasa Ibrani kabot, yang berarti bisa saya lupa. Kabot atau kemuliaan ini bicara tentang sesuatu bobot, ya, bobot, sesuatu yang bernilai, tapi lebih daripada itu sesuatu yang mulia. Saudara, ketika kita datang pada Tuhan, ingat, kita tidak sedang berjumpa dengan seorang pendeta, kita tidak sedang berjumpa dengan seorang pejabat di gereja ini, kita tidak sedang hanya berjumpa dengan tim praise and worship. Kita tidak sedang bicara tentang berjumpa dengan seorang gembala sidang, tapi kita sedang berhadapan dengan Raja yang mulia. Sebenarnya kata raja sudah cukup, tetapi Raja yang mulia. Itu sebabnya saya waktu ingat masih kecil, saya bermain drama mengenai kedatangan Tuhan atau lahirnya Yesus. Saya masih ingat sang raja itu, Herodes itu, kebetulan saya jadi gembala. Jadi waktu kami datang ke raja itu seorang anak Cina, ya, dia pun nama Kiang. Tapi waktu dia duduk, kami membayangkan dia raja. Dan waktu kami bermain drama itu seperti betul-betul dia raja.
Karena kita diminta untuk benar-benar bermain sungguh-sungguh ya. Jadi waktu kami sujud kepada Dia, betul-betul kami sujud. Lalu saya ingat yang kami pakai waktu itu adalah paduka yang mulia. Saudara, kata yang mulia itu berhubungan dengan orang yang dihormati, orang yang disanjung, orang yang dikagumi. Jadi waktu kita datang pada Tuhan, ingat, yang membuat kita kagum bukan pada berkat yang kita dapat, bukan pada mereka yang tampil di sini dengan luar biasa, tetapi kekaguman dan hormat itu harus ditujukan kepada Sang Raja, yaitu Tuhan Allah. Nah, pertanyaannya tadi tema saya bilang apa? Buka pintu untuk siapa? Raja mulia. Jadi semua sudah tahu bahwa Raja mulia adalah Tuhan kita, Allah Yahweh, Allah orang Israel, dan yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pertanyaannya adalah, mengapa harus kita buka hati untuk Tuhan? Pertama, buka hati ini berhubungan dengan tadi penyanjungan. Karena mereka pakai ini untuk beribadah kepada Tuhan. Mereka sanjung karena mereka punya pengalaman berjalan bersama dengan Sang Raja yang mulia ini. Tetapi sekali lagi, di dalam ayat ini dikatakan, saya kembali baca, angkatlah kepalamu, hai pintu, ayat 7, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Saya terjemahkan langsung. Saudara-saudara, mengapa kita tidak bisa lihat Tuhan bekerja? Mengapa kita tidak bisa melihat Sang Mulia itu, Sang Raja itu bekerja di tengah-tengah kita? Sederhana ayat ini bilang bahwa pintu-pintu tertutup sehingga Raja itu tidak bisa masuk di dalamnya. Saya ingat Wahyu ya, Wahyu Tuhan Yesus pernah bilang gini, aku berdiri di depan pintu dan mengetok. Kalau siapa buka, aku akan makan dan duduk bersama-sama dengan dia. Saudara-saudara, jadi pintu pada zaman dahulu katanya beda dengan pintu zaman sekarang. Kalau pintu zaman sekarang grendel ada 2, dan juga pegangan atau lebih tepat kuncinya ada 2 ya, muka depan dan atau di luar dan di dalam, sehingga saudara bisa masuk, lalu saudara bisa buka, nanti sampai di dalam saudara bisa kancing. Tapi saya masih kecil, saya tinggal dengan om saya dapat pintu model itu. Pintu zaman dahulu itu dari kayu. Ya, saya tidak tahu kalau pintu ini, tapi yang saya ingat waktu saya masih kecil, saya tinggal di Lasikode di dekat asrama polisi, karena om saya itu polisi. Namun di belakang rumah kami itu ada satu pintu yang kalau kita pulang dari mana-mana, pintu itu terbuat dari kayu, dan di pinggir dari kusen pintu dikasih seperti tangan begini. Jadi dipaku mati di kiri kanan. Lalu ada satu kayu palang itu kita taruh di tengah-tengahnya, plak gini, untuk memalang pintu itu. Jadi orang tidak bisa mendorong masuk. Jadi pintu itu hanya bisa dibuka kalau orang di dalam yang buka. Jadi kalau pintu itu tidak dibuka, beda kalau saudara sekarang, saudara ketuk-ketuk orang tidak buka. Saya biasa pulang dari rumah, kunci rumah kami. Kalau anak-anak saya terlambat buka, saya bawa kunci reserve, saya bisa buka sendiri. Tapi pintu itu sekali lagi, Anda hanya bisa mengetuk kalau Anda dari luar. Selama orang itu tidur di dalam, Anda tidak bisa masuk. Karena ada pintu palang, dan itu hanya bisa diangkat dari dalam. Jadi nanti diangkat begini, Ibu Min masih dapat ya, kita pintu-pintu dulu. Jadi itu kayu diangkat dulu, itu kayu palang panjang dari ujung sana ke ujung sini. Kalau itu diangkat, baru pintu bisa dibuka. Nah, saya membayangkan bahwa pintu zaman itu seperti itu, bahwa pintu hanya bisa dibuka dari dalam. Makanya waktu Yesus bilang begini, aku berdiri depan pintu dan mengetok, siapa yang dengar dia buka, aku masuk. Artinya bahwa yang membuka itu Anda, bukan Tuhan. Tuhan bukan Allah yang memaksa saudara, ayo buka hati, ayo buka hidupmu atau buka hatimu untuk aku datang dan tinggal di dalam engkau. Hal yang sama bagi orang Israel. Saya percaya pintunya juga mirip. Orang tidak bisa masuk gerbang Yerusalem atau kota Yerusalem kalau yang dari dalam tidak buka. Maka dikatakan bahwa terbukalah pintu atau bukalah pintu yang telah berabad-abad. Saudara tahu kalau pintu berabad-abad tertutup itu? Anda tahu kalau pintu berabad-abad, kalau itu pintu dari besi, saudara tahu sukarat. Mau buka keras. Tapi mau tidak mau, Tuhan minta satu, buka pintu itu. Kenapa?
supaya masuk Raja Mulia. Kalau Anda mau lihat Raja Mulia masuk, sederhana. Buka hati saudara kepada Tuhan, buka hati saudara kepada firman Allah, buka hati saudara pada perintah Tuhan, buka hati saudara kepada Allah, baru dia masuk. Nah, waktu dia masuk, dia bilang, sambutlah Raja Mulia. Siapa Raja Mulia? Dia menerjemahkan dua Raja Mulia. Kalau saudara izinkan Raja Mulia itu masuk, dia bilang ada dua nama yang dia terjemahkan sebagai Raja Mulia. Siapa Raja Mulia? Mari kita periksa, saudara. Mari kita periksa. Yang pertama, Raja Mulia itu diterjemahkan sebagai Tuhan jaya dan perkasa. Tuhan perkasa dalam apa? Peperangan. Saudara lihat itu. Kalau saudara baca di dalam ayat ini, saudara lihat ini baik-baik, dikatakan begini ayat 7. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan, supaya masuk Tuhan. Tuhan yang mana? Tuhan diperkenalkan ayat 8. Siapa itu Raja kemuliaan? Pertama dia katakan apa? Tuhan jaya perkasa. Tuhan perkasa dalam peperangan. Apa artinya? Kembali pada poin saya di atas tadi. Saya mau bilang sama saudara, apa yang dimaksud dengan Tuhan jaya perkasa dalam peperangan? Saya menerjemahkan, Tuhan yang saudara izinkan masuk dalam hidup saudara adalah Tuhan sumber kekuatan dan kemenangan. Ayat itu sebenarnya sedang bicara kalau engkau buka hati, kalau engkau buka hati selebar-lebarnya, buka kehidupanmu untuk Sang Raja Tuhan masuk, pertama engkau dapat Sang Raja itu dengan janji pertama, Tuhan sumber kekuatan dan kemenangan. Sederhana. Bagaimana kita bisa menang atas hidup ini? Bagaimana kita bisa menang atas segala pergumulan? Bagaimana kita bisa menang atas dosa? Kalau Sang Raja itu tidak masuk untuk menopang saudara, memberi Anda kekuatan. Hidup kita kebanyakan kalah. Hidup orang percaya banyak kali gampang menyerah dengan hidup ini. Kenapa? Karena kita tutup pintu untuk Sang Raja masuk. Sederhana. Mari kita lihat kenapa dia tulis hal ini. Saudara, tadi saya sudah bilang ayat 7 sampai ayat 10 menurut beberapa terjemahan dikatakan ini adalah nyanyian kemenangan. Ada yang mengatakan bahwa ini terjadi waktu tabut perjanjian akhirnya kembali ke kota Yerusalem pada zaman Raja Daud. Peristiwa ini dicatat dalam 2 Samuel pasal 6 ayat 10 sampai 16, yaitu orang-orang Filistin. Ya, dikatakan kemungkinan waktu dia kasih kalah salah satunya adalah Goliat. Lalu setelah mengalahkan bangsa Filistin, tabut perjanjian pada waktu itu adalah simbol kehadiran dan kuasa Tuhan di tengah bangsa Israel. Jadi waktu tabut itu dibawa kembali ke pintu gerbang Yerusalem, seolah-olah mengatakan Tuhan Allah sendiri yang berjalan masuk kembali ke kotanya sebagai pemenang. Jadi waktu mereka pikul itu bahwa Allah masuk, bukan hanya secara harafiah pintu itu dibuka, tapi ada satu makna rohani bahwa orang Israel percaya bahwa di mana tabut Tuhan ada, itu ada Tuhan di situ. Jadi seperti sekarang, kalau psikologi orang berdoa di rumah dengan orang berdoa di gereja, itu ada seperti ada pemahaman yang sedikit berbeda. Rasanya kalau kita ada di dalam hadirat Tuhan, dalam artian gereja, kita rasa seperti Tuhan lebih hadir daripada kalau kita ada di pasar ketika kita berdoa. Orang selalu memikirkan bahwa kalau ada tabut Tuhan, maka pasti ada Tuhan di situ. Ada Tuhan di situ, dan kalau ada Tuhan di situ, mereka mau lawan orang bangsa besar bagaimanapun, bangsa yang hebat bagaimanapun, mereka percaya mereka menang. Karena itu saudaraku yang diberkati Tuhan, rahasia kita berkemenangan adalah menghadirkan Tuhan di dalam hidup kita. Pertanyaannya, kita menang dalam hal apa? Ya kan? Kita menang dalam hal apa? Saya bawa kita pada Roma 8. Yang pertama, menang atas tantangan dan pergumulan hidup. Hanya Yesus Kristus sebagai pemenang. Dia bilang gini, Roma 8 ayat 35 bilang, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya pedang. Ayat 36, seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut. Saudara, orang gereja-gereja mula-mula menghadapi penganiayaan luar biasa.
Sepanjang hari kami telah dianggap sebagai domba sendirian. Lalu ayat yang ke-37 bilang begini, kalau saudara lihat, tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kalau gitu penentu pemenang siapa? Tuhan. Waktu Daud menghadapi Goliat, sekali lagi Daud sadar siapa dia. Itu sebabnya selalu dia mengatakan, aku datang dengan lembing dan tombak, aku datang dengan nama Tuhan. Dia tahu Raja mulia yang dia sebut ini adalah Raja yang memberi dia kemenangan pada waktu dia sadar dia tidak bisa menang. Pada waktu Allah yang dia sembah itu hadir bersama-sama dengan dia, harusnya dia kalah. Tapi karena dia sadar bahwa Allah yang menyertai dia, pasti dia menang. Makanya dia dengan yakin bilang sama Goliat, aku pasti menang. Saudara-saudaraku, dalam menghadapi pergumulan, mengapa ada orang menyerah? Mengapa kadang-kadang orang bunuh diri? Karena dia merasa dia mampu. Saya mau bilang sama saudara, buka hati kepada Tuhan. Yang bisa bikin kita menang bukan uang. Ya, bikin kita menang bukan apa? Uang. Saya mengenal ada orang-orang yang cukup bergumul dengan persoalan tanah mereka. Rumah mereka sudah jual, tanah mereka sudah jual, hanya untuk menuntut keadilan karena itu tanah mereka. Mereka menggunakan semua, mereka sudah jual, tapi tetap kalah. Saudara-saudara lihat bahwa tanpa Tuhan, apapun usaha kita tidak bisa. Ada amin. Menghadapi pergumulan tadi digambarkan sebagai apa? Kelaparan apa? Penganiayaan. Siapa yang kuat? Jangankan kelaparan, kelaparan zaman dahulu itu bukan kayak kita pun kelaparan. Yang pagi puasa jam 12 sudah tidak kuat lagi. Bukan itu. Kelaparan pada zaman itu karena orang Israel orang gereja dianiaya, kadang-kadang mereka punya harta diambil, benar-benar lapar berhari-hari. Tapi itu tidak membuat mereka menyerah dengan hidup. Kenapa? Karena mereka sadar ada seorang pemenang, yaitu Raja yang mulia, Kristus Yesus namanya. Kasih tepuk tangan. Untuk bisa menghadapi pergumulan hidup dan kita bisa menang, kita butuh sang pembela, yaitu Tuhan. Ada amin. Karena itu saudara rugi kalau kita tidak buka hati untuk Tuhan. Rugi kalau kita tidak buka hati bagi Allah. Menang dalam hal apa? Kembali pada Mazmur 24. Sebelum kita masuk kepada Mazmur 24, saudara, saya mau kita lanjut dulu. Sebelum itu mari kita lihat ini dulu. Efesus pasal yang ke-6. Menang dengan siapa? Kalau tadi menang dengan pergumulan hidup, beban hidup, persoalan hidup, tantangan hidup. Yang kedua, bila Dia hadir, kita menang atas apa? Menang atas setan. Ayat yang ke-11, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ayat yang ke-12 dari Efesus 6, karena perjuangan kita apa? Bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan apa? Penguasa-penguasa, melawan apa? Penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh di udara. Kalau peperangan roh harus dilawan dengan apa? Roh. Lucunya ada banyak orang peperangan roh lawannya dengan hal fisik. Contoh, saya minta maaf, ada orang-orang kusir setan pakai garam. Roh tidak bisa dilawan dengan hal fisik. Roh hanya bisa dilawan dengan roh. Dan roh setan hanya bisa dilawan dengan roh Allah. Saudara setuju ya? Ada orang-orang bilang, Bapak siram garam, setan lari. Yang lebih parah orang bilang, Bapak kalau orang suang yang pakai setan-setan itu pukul dong pakai daun merungga. Kau usah pukul, makan satu kali saja terus supaya kebal satu kali kan. Tapi kita selalu berpikir kita menang kalau kita menggunakan hal-hal fisik. Setan lu tidak dapat lihat, lu mau pukul dia pakai daun merungga karena, ya kan? Tapi itulah kita mau menang, tapi kita pakai cara kita. Dia bilang peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan apa? Penghulu di arah. Bicara siapa? Setan dengan kuasa dia. Nah karena itu saudara, kita bisa menang
Kalau ada roh Tuhan di dalam diri kita, siapa yang bisa kasih kalah setan? Tidak bisa. Ada amin. Ada amin. Makanya saya tidak percaya bahwa roh itu harus dilawan dengan visi. Ya sekarang hampir tidak ada. Kalau saudara hidup di zaman saya masih kecil, itu ibu-ibu hamil itu selalu bawa gunting, pisau. Dan kalau masih ada saat-saat, saya bilang sama dia, itu roh, lu tidak bisa lawan dengan gunting. Ya, kalau memang roh itu takut garam, kenapa roh setan itu ada di laut juga? Betul toh? Setan ada di laut tidak? Ada. Kalau memang roh takut garam, setan takut garam, itu mengandung garam luar biasa. Tapi tidak. Orang juga buat dosa di laut sana kan? Berarti roh kuasa kegelapan hanya bisa dilawan oleh roh Tuhan. Ada amin. Nah sekali lagi, siapa yang bisa memberikan kita kemenangan? Roh Tuhan. Kekuatan saudara tidak bisa. Berapa kali kita bilang gini, pokoknya engkau bisa berhenti, kita tobat. Tapi habis ikut saudara omong, saudara kalah lagi. Coba saudara coba. Karena kita coba menggunakan kekuatan kita. Yang bisa mengalahkan roh jahat, kuasa setan hanya apa? Roh Tuhan. Ada amin. Ada amin. Jadi kalau saudara pakai hal fisik melawan roh, itu bodohnya minta ampun. Sangat bodoh. Bapak supaya setan jangan masuk, jangan ganggu kita bu anak. Pakai itu, apalagi dulu ganoak. Taruh di sini, jepit kasih peniti. Hai setan mana takut ganoak? Adakah kita bilang taruhlah ganoak, setan pergi? Tidak ada. Kita heran sekali lagi. Karena saya pernah mendoakan orang masalahnya. Bapak doakan ini ada kami bawa air laut ini. Saya bilang aduh buat apa air laut? Nah, supaya setan takut. Ya, saya tidak tahu apakah ini benar tidak. Katanya ular juga kalau taruh tabur garam di sekeliling rumah, katanya ular tidak akan masuk. Kalau dia sampai situ dia lihat garam, dia mundur. Saya tidak tahu. Kalau itu mungkin masuk akal ya. Karena fisik ketemu fisik begitu ya. Mungkin masuk akal, mungkin bisa benar. Tapi kalau garam, setan takut, saya belum pernah. Karena saya percaya kalau setan takut garam, maka tempat yang paling tidak akan hadir adalah perusahaan garam. Tapi di dalamnya kan ada pengurus yang pencuri uang perusahaan garam. Berarti logikanya perusahaan garam tidak bisa menghancurkan setan. Jadi saudara bilang dalam nama Yesus aku taburkan garam. Jadi bisa. Ada amin. Kita bisa menang atas kuasa setan kalau ada kuasa Tuhan. Yang setuju katakan amin. 1 Korintus pasal 15 ayat 55-58. Kita menang atas apa? Bersama dengan sang raja mulia itu. Menang atas dosa dan menang atas maut. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Lalu dia terjemahkan sengat apa itu? Ayat 56. Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa, ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kita apa? Kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ada amin. Jadi menang atas dosa ini tidak ada yang super saudara, kecuali Tuhan tolong kita. Amin. Kecuali kita berharap buka hati untuk Tuhan, Tuhan jaga saya, lindungi saya dan berkati saya, tuntun saya, baru kita bisa menang. Jadi saudara-saudara, mengapa hidup kita harus selalu buka hati untuk Tuhan? Karena hanya Dia adalah jalan kemenangan. Dia jaya perkasa. Ada amin. Yang kedua, Dia memperkenalkan Raja Mulia dengan kata ini. Tuhan, siapa Raja Mulia? Dia jawab, Tuhan semesta alam. Betul ya? Bukalah pintu-pintu yang berabad-abad. Biarkan Raja Mulia itu masuk. Kalau bahasa saya, Raja Mulia itu siapa? Dia bilang pertama tadi Tuhan jaya dan perkasa, bicara tentang Tuhan adalah sumber kemenangan. Tapi yang kedua dia katakan siapa Raja Mulia itu? Tuhan
semesta alam. Kalau Tuhan semesta alam, saya bikin kesimpulan berarti Tuhan kita yang kita buka hati, kita buka selebar-lebar dia masuk, akan menjadi sumber segala berkat. Ada amin. Apa berkatnya? Selalu saya bilang, ingat waktu saya omong berkat, selalu tadi pagi saya bilang berkat tidak boleh dikondisikan oleh satu jenis kita sebut sebagai berkat. Seluruh kehidupan kita adalah berkat dan anugerah. Napas berkat, uang berkat, jabatan pangkat berkat, kita masih hidup berkat. Jadi berkat itu adalah sesuatu yang kita dapat daripada Tuhan. Ada orang tidak kaya tapi dia dapat berkat, dia miskin tapi dia dapat berkat. Berkat apa itu? Saya sebut sebagai berkat menikmati. Di Jawa itu ada villa-villa bagus, villa-villa bagus, tempat-tempat nginap bagus, ada kolam renangnya, ada air panasnya. Tapi saya tanya saudara, pemiliknya ada di mana? Di Jakarta. Pemiliknya stres. Kalau villanya orang tidak pakai, dia stres. Karena dia juga kredit ke bank untuk bayar kasih lunas itu villa. Ngerti? Sebab kalau tidak dia kehilangan modal, dia rugi. Tapi yang menikmati siapa? Penjaganya. Penjaganya tidak bisa beli, jangankan beli villanya, beli keramiknya sendiri bisa. Tapi menurut beberapa orang, penjaga itu setiap siang tamu menikmati, dia ada di situ. Katanya istrinya goreng pisang, lalu antar kepada penjaga itu. Penjaga itu ada duduk di kolam renang minum kopi sambil menikmati kopi dan pisang goreng, lalu anaknya berenang di kolam renang. Mereka menikmati. Yang susah siapa? Pemiliknya di Jakarta ada pikir, Tuhan ini bulan beberapa orang saya pakai, sedangkan listrik AC harus menyala. Yang stres siapa? Pemilik. Yang menikmati siapa? Pembantu. Saya kalau lihat-lihat orang Chinese punya sopir itu, saya kagum. Maaf kata kita anak timur itu, yang naik itu apa, ras yang keluaran baru, Veloz yang keluaran baru, kan gitu. Dia bawa saja, bensin habis dia bilang, bos bensin habis, bos yang isi. Itu villa rusak, dia tenang, dia telepon bos, atap rusak. Oh ya, berapa dia biaya? Iya, saya kirim. Yang pikir dia pun biaya hidup adalah bos, padahal pemiliknya bos. Jadi saya bilang sama saudara, kalau saudara buka hati kepada Tuhan, kita sedang buka hati pada sumber berkat. Sayang, orang tidak mau buka hati kepada dia. Tutup pintu rapat-rapat. Tutup saya terus Bapak. Nanti lu lihat lu hidup luar biasa. Saudara lihat ini, saya suka ayat ini. Saya suka ayat ini. Saudara lihat ini baik-baik. Kalau saudara lihat ayat yang ada di depan, sekali lagi, angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad. Ada orang sudah lihat susah hidup, tapi tidak pernah bisa buka hati untuk sang raja. Dikatakan supaya masuk raja kemuliaan. Lalu ayat 10 berkata, siapakah dia raja mulia itu? Dia termakan Tuhan semesta alam, dialah raja kemuliaan. Siapa Tuhan semesta alam? Siapa Tuhan semesta alam? Mari kita lihat Mazmur 24 ayat yang ke-1. Jadi ini ayat Mazmur 24 ayat 10, dia bicara tentang siapa raja mulia? Tuhan apa? Semesta alam. Ayat 1 menerjemahkan Tuhan semesta alam itu siapa? Coba kita lihat ayat 1 dari Mazmur 24. Mazmur Daud, Tuhanlah yang empunya bumi dan segala isinya, dan dunia serta diam di dalamnya. Kalau dia yang punya, berarti dia sumber segala sumber berkat. Dia yang punya kok. Tapi kita tahu dia yang punya, tapi kita tidak mau undang yang punya itu datang dalam hidup kita. Ya kita dapat apa? Kosong. Padahal yang punya salam semesta ini siapa? Tuhan. Dia bilang dia yang punya semua. Kalau dia yang punya semua, maka kita harus mengundang dia, membuka hati bagi dia. Tidak nanti hidupmu begitu-begitu saja. Karena kita tidak pernah buka hati bagi sang dia pemilik dari segala sesuatu.
Kalau di dalam ini semua semesta alam, ada tidak jodoh di dalam? Dia yang punya. Minta kepada dia. Amin. Kalau dia pemilik semua, berarti dia sumber segala sumber kehidupan, sumber berkah. Sayangnya orang begitu main-main dengan Sang Mulia. Orang tidak pernah buka hati bagi Sang Mulia, padahal dia yang punya semua. Karena itu saudara-saudara, jangan pernah main-main dengan yang mulia itu. Kalau dia yang punya, jangan main-main. Yang setuju katakan amin. Saya baru-baru sudah kasih tahu, 3 minggu saya ada di Malang dan saya tinggal dengan orang kaya. Untuk saya bisa menikmati semua fasilitas yang ada di dalamnya. Jadi rumah itu saudara-saudara bagus sekali. Di dalam rumah itu ada mobil-mobil bagus. Lalu kamar yang bagus, ada AC-nya. Lalu ada apa lagi? Di rumah itu ada nge-gym, olahraga. Tentu di dalam rumah itu ada makan minum. Kemana saja dia selalu memberkati saya. Kalau dia lihat saya sudah habis mandi, Brur, dipanggil saya Brur. Brur, kita keluar ya cari makan. Ya siap. Saya siap-siap saja. Brur, mau jalan kemana? Itu ada mobil. Harus kita mobil 6 bagus-bagus. Terserah Brur pakai. Nah pertanyaan saya, kalau saya besoknya pas dia bilang Brur mau pakai mobil silakan, Brur mau makan kita keluar, lalu saya hina dia, saya tidak menghargai dia, kira-kira besok saya dapat makan tidak? Kira-kira saya dapat makan tidak? Tidur di luar, betul tidak? Bayangkan kalau pas dia naik mobil yang dia punya, saya lagi mau, saya bilang cuci kaki sana. Sederhana itu, dia lihat saya, dia bilang yang bos siapa ya? Ya kan? Cukup saya tidak usah hargai dia, tidak usah omong panjang, saya tidak usah hargai dia. Maka apapun yang dia rencana kasih beta, nol kaboh. Betul ya? Saya harus betul-betul menghargai dia, sampai-sampai terlalu menghargai. Dia bilang begini, ini nanti mobil saya kasih tinggal untuk Brur pakai selama ada di Malang. Dasar kita manusia, mau tapi jual mahal. Saya bilang, oh tidak usah, naik PMU saja, tidak usah. Dalam hati saya, lu paksa berterima. Mengerti ya? Tapi bayangkan kalau saya bikin dia kecewa, saya tidak membuat dia tenang, saya menghina dia, jadi dia kasih. Tidak. Demikian, mari kita hormati Tuhan waktu kita nyembah Tuhan, waktu kita hormati dia, waktu kita melayani dia, karena dia Tuhan semesta Allah, dia yang punya semua. Dan yang membuat saya senang adalah saya tidak pernah tidur tidak tenang. Waktu saya kasih nyala, Bro, nanti tidur nyalakan AC saja ya. Saya nyalakan, saya tidur nyenyak. Kenapa saya tidur nyenyak? Kalau itu rumah saya, walaupun saya punya AC yang sama, saya bisa tidak tidur nyenyak. Apalagi kalau itu meteran panggil saya, walaupun ada saya tidak tenang, betul? Tapi karena dia pemiliknya, saya nyalakan saja. Habis dia yang isi, bukan saya. Saya tenang, mengerti? Kenapa kita tidak tenang? Karena kita tidak pernah undang dia hadir dalam hidup kita. Andalkan dia, amin. Pagi-pagi saya tidak pernah berdoa, Tuhan jamah hatinya supaya besok dia masih tergerak kasih makan. Tidak ada di otak saya. Yang saya tahu adalah malah saya tolak. Waktu dia bilang, Bro, ini menu pertama. Nah, menu pertama itu mie. Saya kalau makan mie, itu biar mangkuk kecil, perut saya langsung kembung. Artinya sesak. Nah, dia bilang itu baru makanan pertama. Makanan kedua apa, bos? Ayam lengkap. Saya bilang, aduh. Dihantam kedua, woi ini semakin sisa.
Dia bilang masih ketiga, saya bilang tidak usah lagi. Saudara hanya cukup jalan dengan dia, kasih senang, kita cerita lucu-lucu sedikit, sudah semua beres. Ada aneh. Jadi yang pertama, Tuhan semesta alam sedang bicara, Tuhan yang mempunyai semua. Yang kedua, kalau dia yang punya berarti bicara tentang Tuhan semesta alam, bicara tentang yang kedua, Tuhan berdaulat atas hidup kita. Jadi dia mau bikin apapun dia punya hak. Jangan saudara tanya kenapa bintang taruh di atas, coba taruh di bawah kita pakai main-main. Itu haknya dia. Dia mau taruh di atas, dia mau taruh di bawah, dia punya hak. Makanya ada orang bilang, masa Allahmu bisa jadi manusia? Ya, dia berdaulat. Dia mau jadi manusia kah, dia mau jadi keong kah, dia mau jadi batu, itu dia berurusan. Pernah saudara beli baju lalu bilang, beli baju model begitu. Tanya sama dia, lu yang beli atau betul beli? Tuhan pun begitu, dia pemilik semesta. Jadi dia mau bikin apa saja di alam semesta, tahu selalu protes. Tapi kan kita ini paling berani sekali protes yang mulia. Hujan sedikit kita bilang, kenapa Tuhan kok hujan terlalu banyak? Berani sekali kita. Hei, dia mau kasih banyak, kasih dia punya hak. Betul tidak? Dia mau kasih banjir, lu pilih sudah bilang, Tuhan terlalu banyak banjir, kasih turun sedikit, tidak bisa. Dia berdaulat. Kalau dia berdaulat, yang kita lakukan adalah tunduk pada dia. Ada amin. Siapa mau lawan dia? Siapa yang berani lawan presiden di sini? Jangan lawan presiden, camat saja. Kalau dia bilang, saya pernah urus ini gereja, saya tidak sebut camat lah. Kalau itu camat dengar, saya berharap dia bertobat. Ya, saya urus ini gereja, punya surat-surat. Saya pergi di satu kelurahan lah. Sampai di sana di pelurah bilang, bawa apa? Saya tidak bawa apa karena saya mau datang tanda tangan Pak Lurah. Nah Bapak beli kertas 1 rim. Saya bilang untuk apa Bapak? Pokoknya Bapak pergi baru saya tanda tangan. Saya beli kertas 1 rim. Yang dia print 1 lembar. Saya mau tanya dia habis divisinya di mana? Tapi karena dia yang berkuasa sudah. Dia walaupun dia hanya ambil 1 lembar, terus omong banyak. Daripada dia tidak tanda tangan, biar sudah. Kertas yang begini tebal dia hanya print 1 lembar. Lu bilang harus bilang Bapak mau ambil kembali. Kalau dia bilang gue bisa bentang, mau bikin apa? Berdaulat. Apalagi Tuhan. Amin. Kalau Tuhan bikin saudara kita, tak usah rombak-rombak. Ini mendasar dia berdaulat bikin kita itu. Kalau Tuhan berdaulat saudara lahir di tengah-tengah orang susah, ya kita tidak bisa rubah. Dia Tuhan semua dulu di situ. Tapi yang Tuhan mau adalah andalkan dia yang berdaulat atas hidup ini. Kalau dia berdaulat, senangkan dia. Karena waktu dia buat sesuatu, orang tidak bisa menggugat saudara. Waktu Tuhan berdaulat, merancang hidupnya Yusuf begitu luar biasa. Orang coba rekayasa. Saya tanya saudara, jadi dia punya saudara rekayasa Yusuf? Tidak jadi. Kenapa? Yang berdaulat Tuhan Allah. Kalau selama hidupmu yang berdaulat, yang berkuasa, yang mengatur adalah Tuhan, tenang bro, tidak ada satupun orang yang bisa rubah hidupmu dan nasibmu. Kan ada orang bilang gini, Bapak sebenarnya beta kaya mah sebelah ini suami keras, gara-gara dia suami ketemu usaha begini-begini. Saya merasa tidak. Yang berdaulat Tuhan. Nyawa itu siapa yang berdaulat atas nyawa kehidupan kita? Tuhan. Tapi kalau ada orang udah bilang, satu ini dari pulau sana, kalau dia pusat kali, tampias, lu mati memang. Kita takut. Karena pikir ini jago. Betul ya? Padahal yang jago itu Tuhan Allah. Makanya undang masuk ke Tuhan Allah, jangan undang setan. Ya kan? Saudara kok tidak mengerti, puji Tuhan. Yang ketiga, kalau dia bicara tentang Tuhan semesta, berarti dia Tuhan pencipta dari semua yang ada. Artinya kalau dia pencipta, pencipta itu beda dengan pengarang. Kalau pengarang itu bisa saja ada, dia bikin modif saja yang belum ada. Contoh, orang bikin sepeda, sepedanya belum ada.
tapi besinya sudah ada. Karetnya sudah ada untuk bikin bahan dasarnya sudah ada. Tapi pencipta ini, dia bukan hanya merubah dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada, tapi benar-benar tidak ada bikin jadi ada. Yaitu alam yang tidak ada dia bikin jadi ada. Itu hebatnya Tuhan alam, Tuhan apa? Penguasa alam semesta. Dia buat dari tidak ada bikin jadi ada. Kita ini bikin sesuatu yang tidak ada tapi dari barang yang sudah ada. HP ini dibikin dari bahan-bahan sudah ada, plastik, kaca sudah ada. Dia tinggal gabung dari HP yang itu tidak ada menjadi ada, tapi bahan dasarnya sudah ada. Tapi Allah kita tidak. Dia bikin dari yang tidak ada jadi ada. Benar-benar bahannya tidak ada. Sekarang orang temukan obat. Obat itu kan dari tumbuh-tumbuhan sudah ada. Jadi kalau ada orang bilang baru ditemukan obatnya betul baru ditemukan, tapi bahan dasarnya sudah ada. Beda dengan Tuhan kita. Dia betul-betul kosong, tidak ada apa-apa, dia bikin jadi ada. Wow, hebat. Kalau dari tidak ada jadi ada, harusnya kita tidak perlu takut. Kita ini kan beda. Sudah ada saja kita khawatir. Gila tidak kita? Tuhan itu tidak ada, dia bikin jadi ada. Kita manusia sudah ada, hanya turun sedikit, kita takut meminta ampun. Uang ada sebenarnya, tapi ya, tadinya 500 tinggal 2000. Kita takut. Kenapa? Padahal masih ada. Kita lupa bahwa ada Allah yang tidak ada, dia bikin jadi ada. Mengerti ya? Harusnya orang yang berharap pada Tuhan tidak takut dengan apapun yang belum ada. Belum ada jodoh kah? Belum ada pekerjaan kah? Tuhan yang tadi, yang bisa bikin tidak ada menjadi ada, yang harus kita andalkan. Masalahnya dia hadir tidak dalam hidup kita. Tadi pagi saya bersaksi pada salah satu jemaat. Kemarin saya bilang sama istri saya, Paul bisa serius tidak Paul? Kemarin saya baru bersaksi tentang bagaimana sebagai manusia saya juga punya pergumulan. Saya baru pikir, saya bilang sama istri, saya baru pikir tentang sesuatu. Tiba-tiba salah seorang jemaat telepon. Saya tidak tahu, istri saya rupanya sudah tahu. Tapi saya cerita ke istri saya, tadi baru saya pikir. Tapi Tuhan tahu kebutuhan saya, mengerti ya? Saya baru omong tadi bahwa belajar menghargai yang mulia. Saya paling jengkel kalau orang dengar firman Tuhan ketawa ketiwi, tidak jelas. Hidupmu nanti tidak jelas juga nanti. Saya mau bilang sama saudara, kalau saudara belajar, dengar baik-baik, belajar mempercayai dari tidak ada jadi ada. Tapi kita selalu begitu, yang sudah ada kita mesti khawatir hanya karena dia kurang. Ibu-ibu bukan tidak ada, hanya minyak tanah kalau seturun sedikit kita mulai pikir Tuhan gaji soal misalnya minyak tanah sudah di Pantai Jergen. Selalu khawatir, itu manusiawi sekali. Tapi maksud saya begini, jangan sampai kita menyebut diri sebagai Allah, kita yang mempercayai Tuhan yang disebut sebagai Tuhan semesta alam harus hidup dalam ketakutan yang berlebihan. Ngerti ya? Yang terakhir, kalau dia bicara tentang Tuhan semesta alam, itu bicara apa? Bagi saya, dia bicara terakhir, Tuhan penolong kita. Kenapa saya bilang dia penolong kita? Dari mana saya bisa terjemahkan apa hubungannya antara Tuhan semesta alam dengan Tuhan penolong? Mazmur 121 yang bilang bahwa Tuhan semesta alam itu Tuhan penolong. Coba kita lihat, coba lihat ini. Mazmur 121. Bicara Tuhan semesta alam adalah Tuhan penolong. Nyanyian siapa? Aku melayangkan mata ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolongan? Ayat yang kedua bilang apa? Pertolonganku ialah dari Tuhan
yang menjadikan langit dan bumi. Berarti Tuhan semesta alam lagi. Tuhan semesta alam ini siapa? Ayat 1 bilang, pemazmur bilang, dia yang beta lihat ke gunung, ke kiri, ke kanan, tidak tahu datang pertolongan. Lalu ayat 2 dibilang, pertolonganku ialah datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Berarti Tuhan semesta alam lagi. Mengerti ya? Jadi kalau ayat 10 dari Mazmur 24 bicara tentang Tuhan semesta, diterjemahkan oleh Mazmur 91, Tuhan penolong. Katanya orang Israel itu punya kelemahan. Saya baca mengenai latar belakang perjanjian lama. Ada satu buletin yang menarik untuk saya baca. Kalau saudara baca, orang Israel itu kalau dia karena dia tuh apa namanya, bangun kota itu selalu katanya di pegunungan, makanya selalu di pegunungan. Itu sebenarnya kalau dia perang, dia paling suka orang kejar dia ke atas gunung, dia pasti menang. Tapi menurut catatan literatur itu mengatakan, kalau mereka perang di dataran, biasanya mereka kalah. Mungkin karena situasi itu mereka terbiasa. Itu seperti begini, kalau saudara yang main bola kaki, kalau saudara biasa main di rumput apa namanya, rumput sintetis, rumput buatan, seperti orang Amerika, Cristiano Ronaldo, itu kalau dia main di rumput sintetis, dia menang. Tapi kalau dia di Surabaya, dia lawan Indonesia yang rumput asli, ditambah musim hujan. Saudara tahu? Saudara pernah nonton bola kaki di Indonesia kalau hujan datang? Lu tendang bola jadi tanpa, Bu. Jadi ya Ronaldo begitu jago, dia tendang tengah tanpa karena itu sudah basah, nyangkut di rumput-rumput. Lebih parah kalau saudara main dengan dulu, saya masih ingat, kami biasa bertanding main bola, kami anak pantai, anak Oiba itu kan sering bermain bola di pantai. Saudara, kalau saudara sudah biasa lari di pantai, itu kan kaki kita tanam. Lalu kalau saudara lawan orang yang biasa main di rumput biasa, saya percaya kecepatan dimenangkan oleh orang pantai. Mengerti ya? Dan orang saya sadar kalau di atas gunung, ya di bawah-bawah bukit begitu mereka menang. Karena mereka sudah terbiasa dengan situasi itu. Tapi dataran mereka selalu kalah. Mungkin karena itulah mereka selalu melihat gunung sebagai sumber jawaban. Tapi Mazmur bilang apa? Pertolonganku datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Berarti dia sumber pertolongan. Jadi kalau ada orang-orang yang tidak sadar bahwa sumber pertolongan adalah Tuhan, memang susah. Kalau orang tidak punya pengalaman tentang Tuhan sumber pertolongan, orang akan sinis. Dengar kita khotbah begini sinis. Masa begitu? Masalahnya begitu lagi. Ya karena saudara tidak mengalami. Tapi mereka yang mengalami pasti sadar bahwa dia yang mulia itu adalah sumber pertolongan. Amin. Saudara lihat lagi, kalau saudara lihat lagi, Tuhan semesta alam itu bicara tentang sekali lagi, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saya tutup dengan kesimpulan ini. Dengar baik-baik. Jangan pernah merekayasa diri sendiri, apalagi merekayasa kehidupan kita dengan cara apapun. Seperti tadi saya katakan, Tuhan itu apa? Berdaulat. Dia mau bikin apapun jadi. Itu tidak berarti bahwa Anda santai tidak usah berusaha karena dia berdaulat. Tidak. Tapi ada pesan sederhana. Pesan itu sederhana. Dia bilang, angkatlah pintu-pintu. Kalau saya terjemahkan itu hati saudara. Bukalah hati selebar-lebar untuk Tuhan. Jangan ketinggal sedikit pun masih tertutup. Kalau kita buka pintu itu, biasa pada tamu itu biasanya pintu kita tidak buka. Ada pintu yang kita buka lebar. Masuk, kan? Ada kan pintu kadang-kadang kita buka sedikit.
Masuk cepat, dengan orang lihat datang, kita buka foto, betul ya? Tapi untuk Tuhan tidak bisa buka selebar-lebarnya. Kenapa selebar-lebarnya? Sederhana. Dia Tuhan semesta, alam. Dia kecil atau dia besar? Dia kecil atau dia besar? Ada satu bos di Kota Kupang yang badannya besar sekali. Sampai-sampai saya dengar matinya dia. Waktu dia mati, bos itu, karena terlalu besar, pintunya dibobol. Setelah pintunya dibobol, belum keluar juga, temboknya dibobol. Kenapa? Supaya dia bisa keluar masuk. Allah yang kita sembah adalah Allah semesta alam. Kalau secara fisik saja, yang besar itu tidak bisa masuk, harus dibobol tembok. Maka jawaban saya sederhana. Memang Allah kita tidak seperti yang saya terangkan. Kan Allah kita roh. Tapi maksud saya mau coba menyeberangkan bahwa betapa besar hati kita yang harus dibuka itu sebesar apapun bagi saya adalah sebesar-besarnya. Karena Allah kita terlalu besar. Tapi sayang kita memberi tempat Tuhan itu kecil sekali pada Allah kita besar. Saya tutup. Kenapa harus kita buka besar-besar? Supaya dia bekerja pun secara besar-besaran. Saya teringat cerita mengenai para murid yang naik perahu. Allah yang besar di dalam Yesus itu berada di sebuah perahu bersama-sama. Betul ya? Tapi di mana kebesaran hati para murid menaruh dia yang besar itu? Sederhana, Alkitab berkata, kenapa badai itu menghantam mereka? Sederhana, dia ada di mana Yesusnya? Dia ada di mana? Dia ada di mana? Ada di buritan. Tempat yang berada di belakang. Tempat yang bukan untuk sang pembesar. Kita selalu menempatkan Tuhan. Tidak selalu Allah yang besar itu. Ya kan kita kecil. Tapi yang saya maksudkan dengan menempatkan pada Allah tempat yang besar dengan cara yang lebar dan besar. Karena apa? Sederhana saya bilang. Bagaimana cara kita tahu bahwa kita sedang buka pintu besar bagi Allah yang besar? Yaitu perhatikan baik-baik. Adakah masih bagian-bagian kita yang masih kita tutup untuk Tuhan, dan ada bagian yang kita buka untuk Tuhan? Selama masih ada bagian yang kita tutup, kita tidak sedang buka pintu lebar-lebar. Kita masih menutup pintu kita kepada Allah yang besar. Contohnya bagaimana Pak Pendeta? Contohnya sederhana. Kadang-kadang kita di manusia, kalau kita rasa saya punya kemampuan di bidang A, maka bidang B yang merupakan kelemahan saya akan bilang sama Tuhan, Tuhan tolong ya, kita sudah mampu di B. Tapi kita tidak akan izinkan dia ada di A yang kita rasa kita bisa, karena itu potensi kita, itu skill kita, itu kemampuan kita. Mengerti ya? Waktu kita baru pertama kali belajar bicara di depan, pertama kali, saya masih ingat pada waktu saya berdiri pertama kali untuk berkhotbah, itu saya bilang orang Kupang bilang doa putus kayu batu, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Tapi karena sudah kebiasaan, ya, sudah kebiasaan kita berdiri depan orang, tidak doa aja kita bilang betul maju, biasa ini. Lihat, tanpa sadar kita tidak membuka semua lebar karena kita merasa potensi ini masih bisa saya kerjakan. Saya mau bilang sama saudara, tidak ada satu potensi apapun yang saudara bilang saudara mampu. Saya kasih ingat saudara, Paul, kau angkat kepala Paul. Kalau tidak bisa tidur, lu pulang saja. Kalau saudara berdiri di sini, siapapun saudara, pemain musik kah, song leader kah, kalau saudara rasa saudara top, lalu saudara tidak menghormati Tuhan, menghormati firman, bagi saya saudara bukan orang yang membuka hati bagi kuasa Tuhan. Jangan biasa bisa pimpin lalu saudara tidak menghargai Tuhan. Paling jengkel, saya paling benci. Karena sampai hari ini sebagai hamba Allah yang biasa khotbah, saya harus berlutut di bawah kaki Tuhan. Minimal setengah jam sampai 1 jam sebelum saya khotbah. Kenapa? Karena tadi
Sumber pertolongan, sumber kemampuan, sumber berkat, sumber urapan itu datang daripada Tuhan, bukan kemampuanmu. Karena itu saudara jangan pernah main-main. Saya paling benci orang turun dari altar, duduk main-main di belakang, cerita omong kosong. Saya paling tidak suka. Berarti yang tadi lu berdiri tentang mari kami sembah Allah yang hidup, bohong saja itu. Saudara turun dari sini, duduk di belakang sana, hormati Tuhan. Saya paling benci orang kalau turun dari altar Tuhan lalu duduk di situ cerita omong kosong, ketawa ketiwi. Padahal baru saja bilang kami hormat yang ku kagum, hormat. Hormat apa? Bodohnya minta ampun. Khusus saudara yang melayani di altar Tuhan, saya kasih ingat saudara, kalau mau lihat Tuhan angkat hidupmu, serius dengan Tuhan. Saya paling jengkel kalau lihat orang dengar firman Tuhan, tono kayak orang tidak makan. Kami bergumul untuk bisa menyampaikan firman Allah. Jadi kalau ada orang-orang yang tidak main-main, rasa paling hebat. Padahal kalau kita lihat-lihat juga tidak ada apa-apa ya. Kadang-kadang orang-orang yang sombong ini saya lihat juga nothing, tidak ada apa-apa, tapi sombongnya minta ampun. Dengar baik-baik, kita baru bicara tentang Allah semesta alam. Jadi kalau Allah semesta alam kecil atau besar? Besar. Dan selalu dia katakan yang mulia. Kalau yang mulia itu berarti benar-benar dia mulia. Kalau yang mulia, saya lebih suka pada konteks budaya orang Jawa. Ya, saya tahu ada banyak budaya, tapi karena saya lihat dari biji mata ada dua budaya. Itu satu budaya timur, satu budaya, saya pikir juga sama ya, mungkin sabu roti sama, tapi yang saya lihat itu kalau orang-orang ketemu dengan pembesarnya orang timur itu saya pernah lihat dia orang mati saja, bukan orang hidup. Pernah sekali saya tinggal di Lasikode, jadi ada orang timur mati di rumah sebelah saya. Itu mereka nangis mulai dari akhir kiri dari jalan, so nangis, jalan begini, aduh mamai, jalan begini. Sampai di sana, dan saya pikir setelah itu dia balik belakang sambil nangis. Tidak, dia mundur belakang. Kalau saudara nonton film Jogja itu masuk ke keraton itu gitu juga, dia masuk begini. Lu jangan coba-coba langsung balik begini kan, udah pakosi. Dia balik, dia mundur begini. Betul di dalam rumah Tuhan darah Yesus. Main-mainnya luar biasa. Kalau masih begitu berhenti, tidak usah melayani sih. Saya tidak perlu orang begini, model-model begini tidak perlu di sini. Serius, tidak perlu di sini. Gaya tok saja orang Jawa bilang nanti. Tapi sudah kita kembali pada firman Allah. Allah yang besar itu, dia bilang, sampai-sampai dia tidak bilang begini, buka pintu rumah, betul ya? Dia tidak bilang buka jendela, tapi dia bilang buka pintu gerbang. Apa perbedaan pintu gerbang dengan pintu rumah? Saya tanya saudara, apa perbedaan pintu gerbang dengan pintu rumah? Saya tidak ada. Pintu gerbang lebih besar dari pintu rumah. Atau ada pintu rumah lebih besar dari pintu gerbang? Tidak ada. Pintu gerbang yang dia bilang apa? Terangkatlah pintu-pintu gerbang. Pintu gerbang. Hati kita itu jangan kayak pintu rumah, tapi seperti pintu gerbang. Bila dibuka, mobil yang besar pun bisa masuk ke dalamnya. Semakin besar
kapasitas yang Tuhan engkau izinkan Tuhan masuk di dalamnya, maka sebesar itulah kapasitas Tuhan akan bekerja dalam hidupmu. Sekali lagi, seberapa besar engkau membuka bagi kapasitas Tuhan, maka sebesar itulah engkau lihat kapasitas Tuhan bekerja dalam hidupmu. Saya tutup. Yohanes pasal yang kedua ayat 1 sampai 11. Apa yang dia bilang? Para murid, Ibu Yesus berkata begini, apa saja yang dia perintahkan, berbuatlah itu. Apa saja. Mungkin tidak ada terjemahan bahwa mereka membuka pintu hati mereka selebar-lebar, tapi saya terjemahkannya satu kata. Bahasa saya sederhana untuk diterjemahkan itu. Bukalah hatimu selebar-lebarnya sampai dia suruh apapun, lakukan itu. Dan kita tahu air berubah jadi anggur. Waktu saudara membuka hati selebar bagi Tuhan, maka sekali lagi kapasitas Tuhan yang akan bekerja dan bukan kapasitasmu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita kasih tepuk tangan untuk Tuhan dan kita akan berdoa bersama-sama.